Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzi Alfian Hasibuan, NPM 200826023 angkatan 20, tugas kedua di blok BSO 2. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mind map saya yang berjudul Physiology of Hearing and Balance. Baiklah, mungkin pertama saya akan memulai dari fisiologi pendengaran. Baiklah, untuk fisiologi pendengaran, ada tahap-tahap proses pendengaran, yaitu ada 5 tahap. Ada penghantaran suara, penguatan suara atau middle ear conduction. Lalu yang ketiga ada konduksi di telinga dalam. Lalu yang keempat ada transduksi menjadi impuls saraf. Lalu yang terakhir ada pemrosesan di otak. Mungkin di sini Mungkin saya akan presentasikan mulai dari satu, yaitu penghantaran suara atau air conduction. Nah, untuk air conduction ini, yang dimana gelombang suara masuk melalui auricula atau daun telinga, lalu ditangkap dan diarahkan ke kanalis auditorius externus, lalu menggetarkan membran timpani. Itu untuk penghantaran suara. Lalu yang kedua, untuk penguatan suara atau middle ear conduction. Di middle ear conduction ini, tulang pendengaran, malleus, incus, stapes ini memperkuat getaran. Lalu diteruskan ke tingkap oval atau oval window, teman-teman. Lalu untuk di tahap yang ketiga itu ada konduksi di telinga dalam, yaitu getaran masuk ke koklea atau rumah siput yang berisi cairan endolimfa dan perilimfa. Lalu terjadi pergerakan cairan untuk menggetarkan membran basilaris, lalu menggerakkan organ korti atau reseptor pendengaran. Lalu yang keempat itu transduksi. Transduksi menjadi impuls saraf. Di situ ada sel rambut. Lalu pada organ korti membengkok, lalu membuka kanal ion, lalu menghasilkan potensial reseptor, lalu dihantarkan melalui nervus cochlearis atau cabang dari nervus vestibulocochlearis. Lalu yang terakhir, tahap terakhir itu adalah pemrosesan di otak. Impuls ke batang otak atau nukleus cochlearis, lalu colliculus interior, lalu pergi ke thalamus atau corpus geniculatum medial, lalu pergi ke cortex auditorius primer atau lobus temporalis. Lalu otak memproses frekuensi, intensitas, dan lokasi suara. Itu untuk fisiologi pendengaran. Lalu selanjutnya lanjut ke fisiologi keseimbangan. Nah, di fisiologi keseimbangan ini, pertama saya akan membahas mekanismenya. Untuk mekanismenya itu yang ada 3 tahap, teman-teman. Ada tahap keseimbangan statis atau static equilibrium, lalu yang kedua keseimbangan dinamik atau dynamic equilibrium, lalu yang ketiga, yang terakhir mekanismenya itu ada integrasi di sistem saraf pusat. Baiklah, mungkin saya akan membahas dari tahap yang pertama, yaitu keseimbangan statis atau statis equilibrium, yang dimana di utricle atau dan sapulus merasakan posisi kepala relatif terhadap gravitasi, teman-teman. Saat kepala miring, otolit ini bergeser menekuk sel rambut dan menghasilkan impuls ke nervus vestibularis. Lalu yang kedua, tahap kedua keseimbangan dinamik atau dynamic equilibrium di kanalis semisirkularis berisi endolimfa. Di saat kepala bergerak rotasi,
maka cairan endolimfa bergeser ke kapula menekuk sel rambut tersebut. Terbentuklah impuls saraf. Lalu yang terakhir integrasi di saraf sistem saraf pusat, impuls dari vestibular dihantarkan oleh nervus vestibularis ke batang otak atau vestibular nuclei, lalu ke cerebellum dan korteks cerebral. Lalu terintegritaslah dengan input dari mata atau sering disebut visual system dan proprioceptor, otot dan sendi, lalu menghasilkan koordinasi postur dan keseimbangan. Untuk organ-organ yang keseimbangannya itu ada vestibulum atau utricle dan sacculus, mendeteksi posisi kepala dan keseimbangan statis dan linear. Lalu kanalis semicircularis, anterior, posterior, dan lateral, dideteksi gerakan rotasi kepala. Lalu ada juga reseptor sel rambut dengan otolit atau kristal kalsium karbonat pada utricle dan sacculus, serta kapula pada kanalis semicircularis. Baiklah, mungkin itu saja presentasi saya di tugas blog BSO2 yang berjudul Physiology of Hearing and Balance. Ini referensi saya untuk mencari materi tersebut. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.